Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang bilangan bulat. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat terdiri dari himpunan bilangan bulat. Terdiri dari. Saya harap adik-adik semua bisa membaca tulisan ini dengan baik. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Masih ada 5, 6, dan 7. Kita tulis saja dan seterusnya. Titik 3 ini. Kemudian ada lagi 0. Selanjutnya ada negatif 1, ada negatif 2, ada negatif 3, dan seterusnya. Masih ada lagi bilangan yang lainnya. Ada negatif 4, negatif 5. Sehingga di sini kita tulis saja seperti ini. Nah, himpunan bilangan bulat ini kita simbolkan dengan himpunan bilangan bulat, dinotasikan atau disimbolkan. Dinotasikan dengan huruf Z. Ya, itulah simbol atau notasi untuk bilangan bulat. Jadi, dari sini Z itu isinya adalah himpunan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai seterusnya. Itulah Z atau himpunan bilangan bulat. Dari himpunan bilangan bulat ini kita bisa tulis ternyata bilangan bulat ini terbagi menjadi 3 bagian. Himpunan bilangan bulat terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah himpunan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat positif. Tadi Z ini adalah himpunan bilangan bulat secara keseluruhan. Berarti kalau kita mau menyimbolkan atau menotasikan himpunan bilangan bulat positif, tambahkan saja positif di sini di atasnya. Mulai dari mana saja itu himpunan bilangan bulat positif? Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Artinya masih banyak lagi bilangan bulat yang lainnya. Selanjutnya, himpunan bilangan bulat ini terbagi lagi menjadi himpunan bilangan bulat yang negatif. Tadi kan ada 3 bagian. Yang pertama sudah kita tulis. Yang kedua, himpunan bilangan bulat negatif. Karena ada positif berarti ada negatif ya. Himpunan bilangan bulat negatif. Yang mana saja isinya? Kita simpulkan dulu Z, kemudian negatif. Isinya adalah mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Masih ada lagi yang ketiga, apa itu? Yang positif sudah, yang negatif sudah. Kira-kira apa lagi? Dan tentunya yang belum disebutkan adalah himpunan 0. Nah, tentunya isinya cuma satu angka, yaitu angka 0 saja, atau bilangan 0 saja. Jadi inilah bagian-bagian dari bilangan bulat. Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. 0 ini bukan himpunan bilangan positif dan bukan juga bilangan negatif. Di sini posisi 0 ini adalah netral. Nah, sudah kita bahas pengertian bilangan bulat. Sekarang kita akan
tuliskan bilangan bulat ini dalam garis bilangan. Pembahasan yang kedua adalah tadi pembahasan yang pertama, pengertian bilangan bulat. Sekarang kita akan menuliskan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Letak bilangan bulat pada garis bilangan. Oke. Nah, kita buat garis bilangannya ini anggaplah lurus. Selanjutnya kita letakkan bilangan bulat pada garis bilangan ini. Nah, di sini kita simpan 0. Kemudian setelah 0 ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Semua bilangan bulat positif kita letakkan yang di sebelah kanan. Ada 5. Tentunya tidak mungkin kita bisa menuliskan semua bilangan bulat pada garis bilangan ini. Tidak akan muat, sehingga kita buat garis panah ini. Artinya masih ada lagi bilangan bulat yang lain. Ada 6, 7, 8, dan seterusnya. Selanjutnya di sebelah kiri ada bilangan negatif 1, ada bilangan negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan masih banyak lagi bilangan bulat yang lain yang negatif. Kita tuliskan saja dalam bentuk tanda panah seperti ini. Nah, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ini tadi adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Nah, selanjutnya mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya ini dinamakan tadi adalah bilangan bulat negatif. Dan yang satu buah ini adalah bilangan 0. Nah, bilangan 0. Jadi tersendiri dia. Inilah letak bilangan bulat pada garis bilangan. Bilangan bulat positif letaknya di sebelah kanan, bilangan bulat negatif letaknya di sebelah kiri, dan 0 di tengah-tengah. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga. Hubungan antara dua buah bilangan bulat. Bukan hubungan antara kita. Hubungan antara dua buah bilangan. Bil ini bilangan, singkatan dari bilangan. Oke. Sebelum kita membahas hubungan antara dua buah bilangan bulat, di sini saya akan perkenalkan simbol-simbol yang akan kita gunakan. Dan tentunya simbol ini pernah adik-adik temui di SD, yaitu simbol yang ini. Nah, masih ingat? Ini dibaca apa? Dibaca lebih besar dari. Lebih besar dari, atau bisa juga dibaca lebih dari saja, lebih dari. Nah, kemudian ada simbol yang lain, lawan dari yang di atas. Lawan dari yang ini. Nah, ini dibaca lebih kecil dari. Lebih kecil. Lebih kecil dari. Atau bisa juga dibaca kurang dari. Kurang dari. Nah, bagaimana menghafalnya supaya tidak tertukar? Cara menghafalnya kita buat saja garis seperti ini. Ini kan membentuk huruf B, artinya besar. Kemudian kita garis lagi di sini, membentuk huruf K, artinya kecil. Seperti itu saja cara menghafalnya supaya tidak tertukar. Oke, kita lanjut lagi materi. Ini hanya mengingatkan tentang notasi yang dipakai.
Coba kita tuliskan tadi letak bilangan bulat pada garis bilangan. Di sini 0, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya juga. Sifatnya adalah semakin ke kanan, maka bilangan bulat itu semakin besar. Itu yang perlu diingat. Ini kan semakin ke kanan, artinya semakin besar. Semakin besar. Kemudian, sifat yang lainnya, kalau bilangan bulat itu semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Coba kita ambil dua buah bilangan bulat, yaitu yang kita ambil 5 dan 2. 5 ini kan letaknya di sebelah kanan, dan 2 ini letaknya di sebelah kiri. Ya. 2 dan 5. Letaknya di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, kalau seperti ini, maka 2 ini yang kecil, dan 5 ini yang besar. Contoh lagi yang lain. Kita ambil negatif 3 dengan 1. Ya. Negatif 3 dengan 1. 1 ini kan letaknya di sebelah kanan, dan negatif 3 ini letaknya di sebelah kiri. Maka ini yang besar dan ini yang kecil. Seperti itu. Artinya semakin ke kanan besar, semakin ke kiri kecil. Coba lagi yang lain. Misalnya negatif 4 dan negatif 2. Negatif 4 dan negatif 2. Mana yang besar dan mana yang kecil? Karena negatif 2 ini letaknya di kanan, maka ini yang besar. Dan ini yang kecil. Sekalipun mungkin kelihatannya angkanya ini besar, tetapi karena ini berupa bilangan negatif, maka sebenarnya dia adalah bilangan yang kecil. Coba kita latihan soal-soal supaya mempermahir kita dalam menjawab atau dalam memahami materi ini. Nah, ini dia. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda apa tadi ini? Ini tanda lebih besar atau lebih dari, dan ini tanda kurang dari atau lebih kecil. Sehingga menjadi kalimat yang benar. Jadi kita isi di sini lebih dari kah atau kurang dari, atau lebih besar kah atau lebih kecil. Patokannya adalah di bilangan pertama ini. Negatif 3. Negatif 3 ini kalau kita bandingkan dengan 5, bagaimana posisinya? Apakah besar atau kecil? Negatif 3 ini ya. Di sini saja patokannya. Kalau kita tulis negatif 3 di sini, 5 di sini. Itu kalau pada garis bilangan yang sudah kita tuliskan tadi. Karena letaknya ini di sebelah kiri, maka ini yang kecil. Karena kecil, sehingga yang mana kecil? Yang ini atau yang ini? Yang ini. Negatif 3 kurang dari atau kecil dari 5. Sekarang 12 dan 27. 12 ini bagaimana posisinya dengan 27? Apakah kecilkah atau besarkah? 12 di sini, 27 di sini. Karena di sini 12-nya letaknya di sebelah kiri, maka ini kecil juga. Sehingga di sini kurang dari atau kecil dari. Apalagi 0 dan negatif 1. Perhatikan saja yang bilangan yang pertama ini. Oke, kita hapus yang ini.
Oke. Nah, 0 dengan negatif 1. Bagaimana posisinya 0 dengan negatif 1? 0 kan di sini. Kemudian negatif 1 di sebelah kiri. 0 ini kan berada di sebelah kanan, berarti dia besar. Karena besar atau lebih, sehingga kita sisipkan simbol yang ini. Nah, 0 melebihi negatif 1. Yang ini 17 dengan negatif 5. Coba lagi kita buat. Bagaimana kedudukannya 17 dengan negatif 5? Bagaimana posisinya? Apakah besar atau kecil? 17 di mana? Di sini. Negatif 15 ya. Negatif 15 di sini. Negatif 17 ini kan letaknya di sebelah kanan, berarti dia besar. Artinya yang di sebelah kanan itu yang besar, yang di sebelah kiri itu kecil, itu intinya. Yang di sebelah kanan itu besar, yang di sebelah kiri itu kecil. Kalau pada garis bilangan. Nah, berarti ini karena besar, berarti yang, nah, sama pada nomor yang lain. Berarti yang ini kurang dari. Nah, yang ini, negatif 8 dengan negatif 13. Coba kita hapus. Oke. Kita lihat lagi bagaimana posisi negatif 8 terhadap negatif 13 ini. Patokannya di sini. Nah, negatif 8. Negatif 13 di mana? Di sebelah kanan atau sebelah kiri? Tentunya banyak bilangan yang dilewati, dan di sini negatif 13. Dan ternyata negatif 8 ini di sebelah kanan sehingga dia besar. Ternyata negatif 8 ini melebihi atau besar dari negatif 13, sehingga simbolnya yaitu yang ini, besar dari. Dan seterusnya. Yang ini besar dari, dan ini besar dari, yang ini kurang dari atau kecil dari, dan ini besar dari. Oke, cukup sekian untuk materi kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan pada materi berikutnya.